Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu Guru? Semoga Bapak Ibu Guru tetap baik-baik saja karena kita akan persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran baru pada 12 Juli mendatang. Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita dituntut keras untuk melakukan pembelajaran secara aktif, baik melalui daring maupun luring. Karena kondisi yang masih tidak menentu, maka kita bisa membuat solusi pada pembelajaran, yaitu dengan membuat kelas online pada Google Classroom. Bapak Ibu wali kelas bisa memberikan materi tatap muka secara online dengan siswa dan dapat memberikan tugas langsung kepada siswa. Kemudian siswa juga bisa mengakses materi, video, kemudian tugas-tugas lainnya pada kelas online ini. Untuk membuat Google Classroom, Bapak Ibu langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu silakan Bapak Ibu masuk melalui akun Gmail atau akun Belajar ID Bapak Ibu. Kemudian klik tanda titik 9 ini dan pilih Classroom. Di sini Bapak Ibu bisa bebas menambahkan berapa kelas yang akan dipakai. Biasanya kalau guru PJOK nanti akan ada 6 kelas, guru PAI juga ada 6 kelas. Belum lagi kalau ada yang di merger ya. Atau gabungan dari beberapa kelas juga ada. Kemudian untuk menambahkan kelas, silakan klik tanda tambah yang ada pada posisi laptop Bapak Ibu sebelah kanan atas seperti ini. Kemudian pilih buat kelas. Isikan nama kelas yang akan Bapak Ibu buat. Misalnya, saya tidak memastikan memakai kelas 1, 2, 3, 4, atau 5 atau 6, saya pakai kelas melati. Kemudian isikan SD-nya. Kemudian create atau buat. Bapak Ibu bisa mengedit nama kelas nanti jika salah, bisa mengedit juga nama sekolahnya jika salah. Kelas sudah bisa diakses. Ya, langkah pertama untuk kelas, Bapak Ibu bisa milih tema di sini. Di sini Bapak Ibu memilih tema apapun bisa. Kemudian bisa juga mengupload tema yang lain dari laptop Bapak Ibu. Ini adalah cara untuk mengunggah foto pada tema. Biasanya Bapak Ibu guru memakai foto siswa. Jadi silakan pilih foto yang ada pada laptop. Kemudian klik select class theme. Saya tetap memakai tema ini. Kemudian untuk membagikan alamat link kepada siswa, silakan klik kode kelas. Saya ulangi, kode kelas, ada tanda persegi. Kemudian salin tautan. Klik salin tautan. Tautan disalin. Silakan tempelkan atau pastekan tautan pada grup WA, Telegram, atau grup lainnya. Bapak Ibu di sini bisa membuat pengumuman, stream pengumuman tugas kelas atau classwork, dan people. Ini adalah nanti ada daftar anak-anak yang akan masuk, kemudian ada grade atau nilai. Untuk stream atau pengumuman, silakan Bapak Ibu mengetik apapun. Biasanya
Ini hanya contoh saja. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengepostnya untuk bisa ditanggapi anak-anak. Tanggapan yang muncul akan ada pada komentar di bawahnya. Sama seperti Bapak Ibu menggunakan Facebook pada umumnya atau Instagram, maka akan ada tanggapan di bawahnya. Untuk memberikan bahan atau tugas, Bapak Ibu silakan pilih classwork, kemudian tekan tombol create. Pertama-tama kita pisah dulu tiap harinya untuk memudahkan Bapak Ibu dalam penilaian. Kita buat tema. Tema ini menentukan hari atau tanggal. Klik tambahkan. Berarti nanti 12 Juli akan ada file di sini. Kemudian anak-anak juga harus mengerti tentang materi apa yang akan dikerjakan atau materi apa yang akan dipelajari. Bapak Ibu create atau tambahkan bahan. Ini hanya contoh, silakan tuliskan judul. Ini hanya contoh. Jika Bapak Ibu melampirkan berupa file, silakan klik mengajukan atau file. Saya ulangi, menambahkan, pilih file. Lampirkan file. Kemudian upload file yang ada pada PC Bapak Ibu. Kalau memang file berada di drive, silakan pilih drive. Tapi karena filenya ada di PC, jadi saya memilih untuk upload dan browse. Saya akan memilih letak filenya. Saya milih handout makhluk hidup. Jadi nanti bisa dibaca oleh anak-anak. Tunggu sampai proses selesai. Jika muncul seperti ini, proses untuk menambahkan file sudah selesai. Jika Bapak Ibu bukan hanya menambahkan file, tapi menambahkan video, bisa klik menambahkan, lampirkan video melalui file, atau jika video berada di YouTube, klik YouTube. Di sini Bapak Ibu silakan mengetik referensi video. Di sini saya mengetik video milik YouTube saya. Misalnya saya pakai yang ini. Jadi Bapak Ibu bebas melampirkan apapun yang ada di bahan ajar. Selain materi bacaan juga bisa materi YouTube. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Untuk kelas melatih dan berlaku untuk semua siswa. Ini maksudnya tema pilih untuk tanggal yang telah ditentukan. Saya telah memilih topik untuk tanggal 12 Juli. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan schedule atau jadwal untuk pengeposan. Karena sekarang masih tanggal 5, jadi saya mempersiapkan lebih awal. Jika memang Bapak Ibu berkenan untuk mengepost atau men-share kepada siswa, silakan klik post secara langsung.
Jika Bapak Ibu belum berkenan, silakan klik tanda panah di bawah, klik schedule, kemudian tentukan tanggal, misalnya saya akan post tanggal 12. Pada pukul 7. Kemudian klik susunan acara. Maka secara otomatis modul ajar materi pertama akan muncul pada tanggal 12 Juli pukul 7. Jika Bapak Ibu tidak berkenan, silakan klik titik 3, kemudian sunting atau edit. Tidak jadi untuk tanggal 12 Juli, tapi saya memilih untuk mengepostnya sekarang. Berarti Bapak Ibu akan langsung melihat jadwalnya, bukan schedule-nya untuk 12 Juli, melainkan untuk hari ini. Kemudian untuk membuat tugas, Bapak Ibu juga bisa memilih create ini, membuat. Tugas yang paling atas untuk tugas yang ada lampiran foto, video, dan lampiran file lainnya. Tugas yang bawah adalah tugas kuis. Jadi ini berhubungan dengan Google Form. Kemudian tugas ketiga adalah pertanyaan. Anak-anak langsung bisa mengetik jawaban di kolom komentar. Atau kolom turn in tapi dengan ketikan. Saya akan coba tugas yang pertama, yaitu tugas dengan lampiran berkas. Misalnya saya memberi contoh tugas 1. Makhluk hidup. Setelah selesai memberikan instruksi, di sini ada tugas 1. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Buatlah video menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan lampirkan pada tugas ini. Dengan kata lain, anak-anak harus memberikan jawaban secara lisan dan melampirkan video. Jadi anak-anak membuat video. Kemudian di sini ada tanggal jatuh tempo, kapan tugas itu harus dikerjakan paling lambat. Bapak Ibu bebas memilih, misalnya besok akan saya post untuk tanggal 6, berarti harus selesai pada tanggal 7, pada pukul 12 malam, misalnya saja. Kemudian tema, silakan pilih sesuai tanggal. Kemudian Bapak Ibu langsung menetapkan tugas atau bisa seperti cara yang pertama membuat schedule atau jadwal. Tapi saya di sini akan menetapkan langsung tugasnya. Ini adalah tugas video. Saya akan membuat tugas lagi. Kali ini, kalau kuis saya tidak membuat tugas kuis, saya akan membuat pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Tugas 2. Sebutkan contoh makhluk hidup. Di sini anak-anak diberikan pertanyaan dan disuruh mengetik jawabannya secara langsung. Tanggal jatuh tempo silakan ditentukan untuk melatih kedisiplinan anak. Kemudian temanya juga bisa ditentukan. Silakan post atau jadwalkan.
Di sini tugas 1 berada di bawah, tugas 2 berada di atas. Ini bisa dirubah. Caranya yang muncul lebih dahulu adalah modul ajar, jadi tugasnya bisa ditarik ke bawah. Tugas 2-nya juga bisa ditarik ke bawah. Sekarang kita contohkan tugas 3. Melalui tugas ini bentuknya foto. Maaf. Setelah selesai memberikan instruksi dan soal, dengan cara yang sama, silakan tentukan tanggal jatuh temponya. Kemudian tentukan temanya. Setelah itu silakan pilih mau di-post sekarang atau milih di-schedulekan. Setelah semua soal sudah di-upload atau di-post, sekarang kita belajar lagi Bapak Ibu bagaimana caranya untuk menilai pekerjaan dari siswa. Di sini silakan Bapak Ibu tetap pada classwork-nya atau tugas kelasnya, kemudian klik tugasnya. Akan muncul satu anak yang sudah mengumpulkan. Kemudian kita klik satu orang ini yang mengumpulkan. Instruksinya kita ingat kembali, berarti menyebutkan 3 macam wujud benda pada kertas, kemudian difoto. Sekarang kita klik tugasnya anak ini. Tunggu beberapa saat sampai muncul fotonya. Bapak Ibu tidak usah mendownload semua tugas siswa dengan cara seperti ini. Karena semua tugas siswa otomatis sudah masuk pada drive Bapak Ibu pada file classroom. Ya, kalau jawabannya sudah benar, silakan klik pada nilai. Kemudian berikan umpan balik atau komentar pribadi. Supaya anak-anak merasa senang dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kemudian post komentarnya. Setelah selesai mengisikan angka nilai, silakan kembalikan tugas ini. Supaya anak-anak bisa melihat nilai mereka. Setelah selesai, kita tutup tabnya. Kemudian kita kembali kepada kelas. Kemudian kembali kepada tugas kelas. Di sini tadi yang wujud benda sudah diserahkan dan in akan berubah menjadi grade atau sudah dinilai. Dan posisi assign adalah anak yang belum mengumpulkan. Karena saya memberi contoh hanya dengan satu siswa. Kemudian untuk tugas kedua, kita lihat juga yang sudah mengumpulkan. Lihat instruksinya. Sebutkan sebutkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemudian kita lihat tugas siswanya. Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup secara lisan. Tunggu sampai proses video, kemudian klik putar.
Saya memberikan contoh di sini anak memakai seragam karena supaya mereka merasa bersekolah dan tidak kehilangan sosok sekolah. Bapak Ibu bisa memberikan nilai secara melalui observasi benar dan salah, berapa jumlah jawaban benar dan berapa jumlah jawaban yang salah. Jika sudah selesai, silakan berikan nilai dan berikan umpan balik positif kepada siswa. Kemudian pause. Dan jangan lupa kembalikan kepada siswa. Kita berlanjut kepada tugas yang ketiga. Kembali ke tugas kelas. Kita tutup dulu yang ini, kita ke sini. Turn in. Pertanyaannya, contoh makhluk hidup yang merupakan contoh tugas 2 yang merupakan contoh makhluk hidup. Sebutkan contoh makhluk hidup, maksudnya manusia, tumbuhan, hewan. Kalau jawabannya benar, silakan beri nilai ya. Beri nilai kepada siswa. Di sini. Kemudian jangan lupa kembalikan dan berikan umpan balik positif. Di sini ya, saya ulangi kembali, beri nilai, kemudian kembalikan dan berikan umpan balik positif. Kembali. Maka anak-anak akan dapat melihat nilai mereka kembali. Itu adalah contoh cara mengoreksi bagi Bapak Ibu guru. Kemudian, jika akan melihat nilai atau orang yang belum mengerjakan tugas, silakan Bapak Ibu guru klik nilai atau grade. Di sini sudah muncul nilainya, oh berarti anak ini sudah mengerjakan tugas semua. Jika ini saya beri contoh satu anak, biasanya untuk satu kelas terdiri dari 20 sampai 28 siswa, yang maksimalnya 28 siswa. Akan muncul 1 sampai 28, kemudian akan muncul nilai dan yang belum mengerjakan. Itu adalah contoh bagaimana mengecek tugas dari siswa. Bapak Ibu, cukup untuk penjelasan tata cara penggunaan Classroom bagi wali kelas. Silakan Bapak Ibu praktikkan kembali. Bapak Ibu bisa menggabungkan beberapa metode atau beberapa soal yang berkaitan dengan cara melampirkan bukan hanya YouTube, tapi kuis-kuis lainnya, misalnya dari Quizizz atau dari Padlet dan lain-lainnya. Semangat untuk mengajar Bapak Ibu, semangat untuk tetap sehat demi kemajuan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.